Hari ini saya sedang berada di Cirebon. Tanggal 23 dan tanggal 24 kami mengadakan nonobar. Seperti biasa, setelah usai nonton bareng film Before You Eat, kami meminta tanggapan dari masyarakat Cirebon. Bagaimana tanggapannya? Tentu ini sangat menarik sekali, teman-teman. Mari kita ikuti bagaimana. Kalau melihat film tadi itu, apa yang kita lihat di luaran itu sebenarnya begitu indah gitu, tapi apa yang sebenarnya itu memang sangat kalau harus ngomong kasar ya, anjing banget gitu. Dengan perlakuan kayak gitu memang secara tidak langsung, jangankan orang yang turun langsung di dalam pekerjaan itu, kita saja yang menonton memang merasakan sangat kalau dibilang emosi, sangat emosi banget gitu. Gemeter gitu. Apalagi kalau misalkan kita posisinya dalam orang yang menjadi korban, ya, pelaku di situ lah. Maksudnya korban di situ ya. Menjadi pelaku dalam cerita apa yang tadi diceritakan di film Before You Eat gitu. Gitu aja, Mas. Sangat emosi sebenarnya. Masih teraduk-aduk ya emosinya ya. Ada yang kaget nggak tiba-tiba? Ada sih yang menimbulkan kesimpulan saya bahwa orang Indonesia itu cerdik-cerdik dan menipu, dan orang Cina itu kejam-kejam. Iya, saya dapat tuh. Dan seperti yang Pak Kawil sama Pak ini itu memang benar-benar tidak sesuai ekspektasi, yang dimana kayak di Alaska aja dapat bayar 500 juta dan kelihatan banget nelayan-nelayannya tuh mukanya senang gembira. Suka nonton Discovery Channel? Enggak, dari Nat Geo ya. Berbanding kebalik, seperti di Indonesia aja nggak ada, dari mancing mania yang orangnya senang memancing ikan, berbeda jauh dari yang di film ini itu yang malahan menambah korban jiwa. Jadi mudah gitu aja. Iya. Saya kasih bocoran ya. Karena saya di sini orang awam, setelah saya tahu bagaimana proses pembuatan atau penangkapan seafood itu, ya ternyata apa yang kita makan selama ini, yang kita bayangkan makan seafood itu enak, ternyata di luar sana banyak orang-orang yang meninggal, ya tereksploitasi. Bahkan dari proses dia bekerja pun diiming-imingi. Tadi saya lihat poster itu ada gaji 18 juta sampai 25 juta per bulan. Nah ternyata tidak sesuai yang mereka harapkan. Jadi setelah saya menonton film ini, ya agak sedikit membuka pikiran saya, ya kalau makan seafood itu ya agak jadi parno gitu. Jadi kasihan. Apalagi lihat jenazah yang tadi dibuang ke laut, keluarganya nggak tahu udah meninggal atau belum gitu kan. Jadi setelah saya melihat film ini ya agak berpikir untuk makan seafood kembali, ataupun seenggaknya mengurangi lah konsumsi seafood gitu. Iya. Makasih. Siapa tadi namanya, Mas? Apip ya. Iya. Makasih Mas Apip sudah hadir di sini, sudah mau, artinya ada sesuatu ya yang mendorong. Dan beruntung lah hari ini adalah pemutaran film yang ke-8 dan pertama kali di Cirebon. Nanti kita jawab tanya Mas Mobi kenapa di Cirebon, Tegal, Pemalang, Selawi, Semarang, dan Cirebon. Jadi beruntunglah kita yang nonton bareng sore ini. Ini sangat ngeri sekali gitu. Bisnis ikan di laut ini sangat ngeri sekali. Satu hal yang saya tangkap, di kampung saya ada beberapa orang yang memang jadi ABK ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang, dari sisi pendidikan ataupun keahlian, memang mereka hanya lulusan SMA, lalu juga SMA-nya pun bukan SMA jurusan kelautan, namun kok bisa diterima di perikanan gitu, di menangkapkan ikan. Itu sebetulnya pertanyaan yang besar, yang kemudian kenapa kok bisa diterima? Ternyata gitu kan, dalam praktek di tengah laut untuk penangkapan ikan itu memang ketika
dia punya sertifikasi untuk menangkap ikan, setidaknya dia mungkin mempunyai sisi keahlian yang harus dibayar dengan mahal. Tapi ketika orang itu tidak punya keahlian, lalu kemudian ini pelanggaran-pelanggaran HAM ini akan terjadi. Mungkin kedepannya yang harus kita perbaiki juga sebetulnya dari sisi itu, kompetensi itu gitu yang harus dipenuhi. Kemudian sebelum merekrut orang untuk menjadi ABK, satu hal lagi yang sebetulnya di pertanyaan nih, praktek seperti ini kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas, kira-kira berapa persen dari perusahaan yang bergerak di bidang ini yang kemudian melakukan praktek yang seperti ini dan kemudian yang bersih? Saya ingin mengetahui data itu gitu, sehingga kita bisa melihat secara keseluruhan bagaimana praktek-praktek pengambilan ikan di tengah laut ini. Karena saya mendengar dari beberapa tetangga di kampung juga bahwa framing orang yang menjadi ABK itu adalah dia orang sukses gitu. Dia orang yang punya duit besar. Meskipun dia harus pulang misalnya 1 tahun 2 tahun, tapi ketika mendarat dia mendapatkan sesuatu yang banyak gitu, harta lah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dan saya simpulkan dari film ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama Awe, Awe, makasih Awe. Pertanyaannya nanti di sini terjadi akhir. Kan 2008 sampai 2000 itu